MG Listener, bagi Anda penggemar sepak bola, saat ini pasti sudah tidak asing dengan negara satu ini. Ya, Qatar. Di mana kita ketahui bahwa Qatar akan menjadi negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 pada 20 November ini. Dan selain itu, Qatar merupakan negara yang kaya dengan bangunan yang sangat megah. Pemerintah Qatar juga terus berupaya agar membuat masyarakatnya makmur. Dan para pekerja di negara ini bahkan mendapatkan gaji yang besar dan cuti hingga 24 hari. Dan MJ Listener, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis senior Nuim Hayat dan kita akan membahas tentang berbagai fakta menarik mengenai Qatar yang saat ini akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2024. Dan seperti apa Qatar ini mampu merubah persepsi Timur Tengah terkait ya biasanya Barat atau Eropa atau mungkin negara-negara di luar Timur Tengah menganggap wilayah ini penuh konflik, kemudian panas, gersang dan sebagainya. Namun apakah itu akan merubah stigma ketika Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia, dan seperti apa hal tersebut bisa diambil intisarinya? Kita akan bertanya langsung dengan jurnalis senior Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim, selamat pagi waktu Jakarta, selamat siang waktu Melbourne, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Iswahyudi? Baik Bang. Bang Nuim, Qatar akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 ini. Seperti apa Bang Nuim melihat Qatar mampukah merubah persepsi atau stigma terkait Timur Tengah di mata ya khususnya negara Eropa atau negara-negara Barat, Bang Nuim? Ini menarik sekali karena kehebohan menjelang seperti yang Iswahyu dikatakan tadi. Ya, sebentar lagi boleh dikatakan, sedikit tidak sampai 3 minggu boleh dikatakan, betul, akan dilangsungkan pesta olahraga kedua terbesar di dunia setelah Olimpiade, yaitu perebutan Piala Dunia yang dahulu awalnya bernama Jules Rimet. Dan Indonesia pernah ikut, tapi bukan sebagai Republik Indonesia, NKRI waktu itu. Itu masih merupakan apa yang disebutkan Hindia Timur waktu itu. Nah, masalahnya sekarang ini, Iswahili mengetahui bahwa Piala Dunia ini sudah pernah dilakukan, berapa kali dilakukan di Eropa, seperti di Inggris, di Prancis, di Italia, di Jerman, di Rusia, dan lain sebagainya. Beberapa kali di Amerika Selatan, ya. Sudah pernah 1 kali di Afrika, dan sekarang giliran dari Timur Tengah. Tapi dampaknya yang di Timur Tengah ini menarik terlalu banyak kontroversi. Mereka mulai mengatakan ada faktor-faktor hak asasi manusia. Bahwa para pekerja yang telah dikerahkan, terutama mereka yang datang seperti tenaga kerja asing dari Bangladesh, dari India, dari Afrika, dari Filipina yang didatangkan untuk membangun segala macam fasilitas yang diperlukan, tidak diperlakukan dengan manusiawi. Ini terus-menerus. Ada faktor hak asasi manusia katanya dalam penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2022 ini, yaitu di Qatar sudah 6.500 orang tenaga kerja yang dikerahkan untuk membangun segala sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan Piala Dunia ini telah tewas. Dan ini katanya tidak pernah diusut secara tuntas. Kenapa mereka tewas? Mereka tewas karena mereka telah dalam tanda kutip, seakan-akan dipaksa untuk melakukan pekerjaan. Padahal waktu itu, tenaga manusia, badan manusia ini belum sanggup untuk bisa menghadapi panas yang luar biasa di Qatar. Apalagi kalau di musim panas, apalagi ketika siang antara pukul 10 dengan pukul 3 sore. Jadi ini semuanya sudah mulai dianggap kembali. Ini dikatakan bahwa Qatar itu kurang manusiawi. Qatar itu tidak menghargai hak asasi manusia. Qatar tidak menghormati apa yang disebutkan sebagai LGBT dan lain sebagainya. Jadi mereka mulai dikatakan semacam kampanye anti Qatar. Tapi kenapa baru sekarang? Telah begitu dekat, hanya tinggal tidak sampai 3 minggu. Kenapa sekarang? Ini yang menarik barangkali untuk dibahas. Kenapa? Karena mereka mengatakan itulah tidak adanya hak asasi manusia bagi tenaga kerja yang datang dari luar negeri untuk mencari nafkah di Qatar dan sekaligus membantu Qatar untuk bisa menyelenggarakan Piala Dunia katanya yang dianggap akan sangat luar biasa karena
seperti diketahui, mungkin biasanya kan kita tahu bahwa Piala Dunia itu pertengahan tahun. Tapi kenapa sekarang ini sudah menjelang akhir tahun? Ini disebabkan oleh cuaca, oleh iklim. Qatar terlalu panas kalau di pertengahan tahun. Biarpun demikian, sekarang ini di Qatar karena memang panas. Tapi katanya Qatar sudah menjanjikan dan menjamin bahwa pertandingan-pertandingan akan diadakan di dalam stadion yang suhu udaranya kondusif, begitulah kira-kira. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa yang terjadi sekarang ini. Seakan-akan ada kalangan-kalangan yang ingin kalau bisa ya Piala Dunia ini ditunda saja, dipindahkan ke tempat lain. Sekarang juga sudah mulai diungkit-ungkit kembali bahwa sebenarnya Qatar mendapatkan hak kehormatan untuk menjadi penyelenggara Piala Dunia tahun 2022 melalui pintu belakang katanya, dengan praktek-praktek di bawah meja. Jadi tidak secara jujur, begitulah mereka mengatakan. Nah, bisa dibilang memang isu yang menerpa Qatar jelang pelaksanaan Piala Dunia adalah isu kerja paksa yang dilakukan pemerintah Qatar untuk membangun sejumlah venue untuk penyelenggaraan Piala Dunia 2022. Namun memang seperti Bang Luim tadi bilang, mengapa baru saat ini? Apakah memang ada daerah atau negara-negara yang sepertinya agak keberatan dengan cuaca, dengan kondisi di Qatar yang membuat mereka mungkin tidak punya potensi untuk menang dengan cuaca yang bisa dibilang agak tropis lah kalau bisa agak merujuk pada pola cuaca di Qatar sendiri, Bang Luim. Ini lebih dari tropis, Iswahyudi. Ya, kalau Iswahyudi pernah tinggal di Timur Tengah, seperti saya pernah tinggal di Timur Tengah, itu panasnya kalau kata orang kita, Allahu Rabbi, luar biasa panasnya. Masalahnya sekarang ini, kenapa seperti saya katakan tadi, kenapa sekarang baru diungkit? Kenapa sekarang baru dikatakan bahwa dari 3 juta penduduk yang ada di Qatar, 86% adalah tenaga kerja asing. Jadi penduduk Qatar itu sangat sedikit. Nah, tapi di Qatar itu ada pangkalan besar Amerika Serikat, pangkalan militer Amerika. Dan Qatar ini dianggap sebagai salah satu seperti dikatakan tadi, negara yang paling luar biasa ketika mengayomi, ketika membantu rakyatnya. Jadi bukan para pendatang itu. Sebab para pendatang itu, tenaga kerja asing itu, Iswahyudi mengetahui mereka itu rata-rata dibayar kira-kira $400 sebulan. Jadi tidak begitu banyak sebenarnya, $400 Amerika kalau saya tidak salah. Tidak begitu banyak, sedangkan yang sudah tewas adalah 6.500 katanya. Nah, seperti dikatakan tadi, 86% dari penduduk Qatar itu, dari 3 juta penduduk Qatar adalah tenaga kerja. Mereka sekarang menuntut agar Qatar menyantuni para sanak keluarga dari korban yang telah tewas di Qatar ketika mereka dikerahkan untuk melakukan tugas-tugas pembangunan segala macam sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan Piala Dunia ini. Tapi kan mereka datang bukan dengan paksaan, mereka datang dengan sukarela. Bahkan dikatakan bahwa banyak di antara tenaga kerja asing yang kemudian mendarat di Qatar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Piala Dunia dan lain-lain sebenarnya keperluan, itu mereka harus membayar kepada tengkulak, agen-agen dikejam itu sampai $4.000. $4.000, macam menyogok lah untuk bisa diterima, untuk bisa bekerja di Qatar. Dan ketika berada di Qatar, mereka itu mengalami apa yang disebut al-kafala. Al-kafala itu jadi artinya bahwa mereka tidak bisa mengubah majikan. Mereka datang karena akan bekerja pada majikan A, dan itu paspor mereka kemudian ditahan. Dan mereka tidak bisa pindah ke majikan B atau majikan C dan lain sebagainya. Tapi mereka datang dengan sukarela. Karena kalau di negara mereka sendiri, seperti di Bangladesh, di India, di Filipina, dan di Afrika, itu mereka tidak bisa menghidupi keluarga mereka secara layak. Ya, jadi kadang-kadang kita juga berpikir, kenapa mereka yang datang dengan secara sukarela untuk bekerja, kenapa sekarang Qatar yang dimintakan pertanggungjawabannya? Menarik sekali, Iswahyudi, bahwa sekarang bukan hanya persoalan gaji, bukan hanya persoalan hak asasi manusia, bahkan persoalan apa yang disebutkan sebagai perubahan iklim pun mulai diungkit-ungkit. Bahwa Qatar dengan menyelenggarakan Piala Dunia ini akan memperparah emisi dan polusi udara. Ini
juga sesuatu yang kita tidak bisa mengerti kenapa ini terjadi. Tapi ada satu hal, Iswayudi, yang harus kita ingat, bahwa Qatar ini pernah semacam diboykot oleh negara-negara Timur Tengah sendiri. Barangkali Iswayudi ingat ini, barangkali 2-3 tahun yang lalu, Qatar ini seakan-akan dikucilkan oleh negara-negara di Timur Tengah, ya. Ya tentunya kepala kodinya, kalau bisa dikatakan kepala kodi, itu adalah Arab Saudi, ya Mesir juga ikut dan lain sebagainya. Nah, kita tidak mengerti kenapa ini semua terjadi. Apakah ini terjadi karena adanya kecemburuan, kedengkian di kalangan negara-negara Arab? Kenapa Qatar yang dapat? Kenapa? Karena di Qatar ini ada badan siaran yang dianggap tidak menguntungkan sementara negara di Timur Tengah, yaitu Al Jazeera. Kita tahu sudah berapa wartawan Al Jazeera itu pernah ditangkap dan dipenjarakan atau ditahan begitu saja di Mesir selama berapa lama. Ya, termasuk waktu itu salah seorang di antaranya wartawan dari Australia. Dia juga pernah dipenjarakan di Mesir karena dia bekerja untuk Al Jazeera. Dan Al Jazeera ini kalau kita perhatikan siaran-siarannya cukup berani, ya, cukup boleh dikatakan objektif, ya, objektif. Jadi tidak begitu barangkali disukai, termasuk juga di Israel. Tapi kenapa justru sekarang setelah diambang pintu akan diselenggarakan pesta olahraga kedua terbesar di dunia setelah Olimpiade, kenapa sekarang diributkan? Ini yang barangkali perlu kita pertanyakan. Bisa dibilang memang apa yang dilakukan Qatar saat ini juga merubah pendekatan Arab Saudi, bisa dibilang terkait mereka mengundang turis. Bisa dibilang dulu hanya 2 kota yang bisa dibilang agak dalam tanda petik memang diundang untuk turis masuk, seperti Makkah dan Madinah, dan itu lebih ke wisata religi. Namun sekarang sepertinya di Jeddah, kemudian di sejumlah negara-negara di Arab Saudi itu terbuka karena memang sepertinya melihat atau coba menandingi Qatar yang bisa dibilang lebih terbuka dalam hal menerima orang luar dibandingkan Arab Saudi. Bang Nuim melihatnya apakah memang seperti itu atau ada perspektif lain, Bang Nuim? Memang betul, itu betul. Jadi Qatar ini juga maju, tapi dia tidak termasuk dalam Emirat Arab dan lain sebagainya. Dan dia adalah salah satu negara Arab yang boleh dikatakan sangat aktif dalam membantu bangsa Palestina. Mereka sangat aktif dan dia belum punya hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi Qatar lebih dekat ke Turki. Anehnya dia juga dekat ke Amerika, oleh sebab itu ada pangkalan Amerika di situ. Dan memang dianggap bahwa penyelenggaraan Piala Dunia, apalagi yang akan dilakukan oleh Qatar ini, kabar Qatar mengeluarkan biaya sampai 220 miliar dolar dibanding dengan Afrika Selatan pada waktu itu ketika menyelenggarakan Piala Dunia hanya beberapa miliar dolar dihabiskan. Tapi Qatar ini sampai membangun sebuah kota baru, Lusail, itu kota baru dibangun untuk kepentingan Piala Dunia ini. Finalnya nanti akan diselenggarakan di stadion yang dibangun di kota baru itu, kota yang sengaja dibina oleh Qatar untuk kepentingan final Piala Dunia ini yang katanya berkapasitas 80.000 orang penonton. Dan macam-macam hal-hal yang ditawarkan oleh Qatar. Misalnya itu setiap orang yang punya kartu hayya, yaitu artinya ayo, begitulah kira-kira dalam bahasa Arab. Seperti hayya ala salah, mari bersama-sama untuk salat dan lain sebagainya dalam azan. Jadi mereka punya kartu yang namanya hayya, ini diberikan kepada mereka yang datang untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan di sana. Dan dengan kartu ini mereka bisa naik kendaraan umum secara cuma-cuma dan lain sebagainya. Jadi Qatar ini memang berusaha sekuat tenaga. Namun demikian seperti yang dilaporkan baru-baru ini, beberapa hari yang lalu, kenapa kemudian pemerintah Qatar ini mengusir para tenaga kerja yang sudah sejak lama tinggal di daerah-daerah sekitar stadion pertandingan, tiba-tiba mereka diberi waktu 2 jam untuk menyingkir dari tempat-tempat mereka menginap, dari flat-flat atau apartemen-apartemen mereka menginap. Ya, ini sesuatu yang kita belum pasti kenapa ini sampai terjadi, tetapi kabarnya pemerintah Qatar ingin menggosongkan
tempat-tempat tersebut untuk memberikan kesempatan kepada para tamu yang datang, pada fans sepak bola, para penggemar sepak bola yang datang, agar mereka bisa menempati apartemen-apartemen ini selama mereka mengikuti pertandingan-pertandingan di Qatar. Ini sesuatu barangkali ada nuansa politiknya yang cukup kental, yang kita tidak tahu apa latar belakangnya. Kenapa secara mendadak seperti sekarang ini tiba-tiba ada macam-macam masalah yang diangkat mengenai Qatar? Karena banyak yang mengatakan ini barangkali ingin meniru apa yang pernah terjadi di Meksiko dalam Olimpiade tahun kalau tidak salah 1968, ketika ada 2 orang atlet keturunan Afrika dari Amerika Serikat mengangkat tangan seakan-akan membela gerakan-gerakan Panther di Amerika, gerakan-gerakan orang-orang keturunan Afrika di Amerika. Jadi seakan-akan ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik juga bagi sementara kalangan. Karena seperti yang dikatakan tadi, banyak sekarang ini mulai adanya semacam kampanye menuntut agar Qatar mengakui LGBT dan lain sebagainya. Dan ya, Qatar barangkali tidak akan melakukan hal seperti itu. Dan ini sudah mulai ada kampanye, mereka akan menggunakan misalnya seragam pertandingan ya, yang dengan pelangi. Ya, pelangi ini kan merupakan lambang dari LGBT di seluruh dunia, lambang internasional, dan mereka nampaknya akan memaksakan Qatar untuk menerima kenyataan bahwa di dunia ini ada yang namanya LGBT dan lain sebagainya. Ini semuanya terjadi pada saat-saat terakhir ketika pertandingan sudah di ambang pintu, tiba-tiba terjadi. Padahal Qatar mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah ini sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Kenapa baru sekarang begitu dihebohkan? Kenapa tidak dari sejak awalnya diadakan kampanye supaya ini diberikan kepada negara lain? Pernah kalau tidak salah kan Piala Dunia itu dipindahkan ke Meksiko ketika Brazil hampir secara mendadak mengatakan tidak sanggup untuk menjadi penyelenggara. Ini pernah terjadi kalau saya tidak salah, dan itu kemudian disitulah nama Diego Armando Maradona meningkat luar biasa ya ketika dia tampil dalam Piala Dunia yang diselenggarakan di Meksiko, yang seharusnya diselenggarakan di Brazil kalau saya tidak salah. Jadi tapi itu kan diberikan waktu yang cukup lama, tidak hanya beberapa minggu sebelum pertandingan dimulai. Nah, bisa dibilang ada sejumlah fakta menarik mengenai Qatar yang bisa dibilang akan menjadi penyelenggara, di mana Qatar menjadi negara di Timur Tengah pertama yang akan menyelenggarakan Piala Dunia. Kemudian Qatar juga menjadi negara di mana pelaksanaan Piala Dunia dilakukan pada musim dingin. Tadi sudah disebutkan oleh Bang Nuim bahwa memang biasanya penyelenggaraan Piala Dunia itu di tengah-tengah tahun. Namun ini di ujung tahun, atau biasanya kalau di Eropa itu jelang-jelang musim dingin. Nah, dan kemudian juga Qatar menjadi negara dengan pelaksanaan atau memberikan stadion paling sedikit dari penyelenggaraan Piala Dunia, yaitu hanya 8 stadion. Dan jumlah kapasitas terbesar sepertinya yaitu Stadion Lusain di Lusain yang berkapasitas 80.000 orang. Kemudian ini merupakan Piala Dunia tersingkat dengan hanya penyelenggaraan 28 hari dari total 64 pertandingan, dan menjadi Piala Dunia termahal dengan 220 miliar dolar atau sekitar 3.400 triliun rupiah. Ini memang bisa dibilang Qatar ini penyelenggaraan Piala Dunia yang apa ya, kalau menurut saya apakah akan semenarik dibandingkan dengan Piala Dunia yang sudah pernah terlaksana, kalau Bang Nuim melihat? Ya, Piala Dunia adalah sesuatu yang ya kita bangun tengah malam untuk menyaksikannya, karena kita ini kan orang candu bola, kita orang gila bola, kita tidak peduli, kita ingin melihat ini yang terbaik kan. 32 tim yang konon yang terbaik di dunia, dan mereka akan bertanding sampai nanti finalnya pada tanggal 18 Desember seperti yang Iswayu dikatakan. Ya, dan jadi ya kita akan menyaksikan ini, banyak orang nanti barangkali banyak majikan yang mulai geleng kepala ini, bagaimana ini kok, kenapa karyawan saya masuk dalam keadaan tengah tidur ini. Ya, karena kita melihat keadaan, ada pertandingan yang di Australia ini, ada yang jam 12 malam, ada yang 9 pagi, ada
6 pagi dan lain sebagainya. Ya, orang yang candu bola tentu akan mencoba untuk menyaksikannya. Jadi kenapa Qatar itu berani? Karena Qatar ini memerlukan sekali semacam kampanye untuk dirinya. Sebuah negara kecil, dan waktu itu terasa ya ada semacam perasaan dikelilingi oleh negara-negara yang kurang bersahabat dengan Qatar, dan Qatar perlu untuk mengatakan kepada umat manusia, tolonglah, kami ini sebenarnya punya hak hidup juga, bahwa kami kaya raya itu bukan salah kami, karena mereka kaya, dan kaya raya mereka itu memang dalam hal ini harus kita akui, itu memang sangat dirasakan oleh rakyatnya, oleh warga negaranya. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa rakyat Qatar itu betul-betul diasuh seperti ada istilahnya dari mulai ayunan sampai ke liang kubur. Disediakan rumah dan lain sebagainya. Karena seperti saya katakan tadi, dari 3 juta penduduk Qatar itu 86% adalah tenaga kerja asing. Jadi sedikit sekali mereka, sedangkan penghasilan mereka, sumber daya alam mereka itu luar biasa. Jadi apakah ini yang kemudian membuat banyak negara yang kurang suka kepada Qatar disebabkan ya mungkin cemburu dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan bahwa mereka itu hanya cemburu, ada juga yang barangkali dengan secara sungguh-sungguh mempunyai menaruh keprihatinan bahwa ini bisa membahayakan, dan bahwa 6.500 orang tenaga kerja yang sudah meninggal dunia dari Nepal dan sebagainya, mungkin mereka memang tidak kuat untuk bekerja di dalam suasana suhu udara yang begitu tinggi. Dan kemudian pemerintah Qatar memang membuat peraturan bahwa kalau di musim panas dari mulai bulan Juni sampai Agustus kalau saya tidak salah, itu tidak boleh mereka bekerja antara jam 10 pagi sampai dengan jam 3 sore atau jam 15 atau jam 15.30 sore. Itu benar. Jadi memang sudah ada perbaikan. Nah, sekarang mereka mengatakan pemerintah Qatar harus menyediakan kira-kira 700 juta dolar untuk mengayomi, untuk membantu sanak keluarga dari para korban yang telah tewas. Tapi kan itulah yang saya pertanyakan, itu kenapa mereka yang datang ke Qatar dengan sukarela, tidak ada paksaan, tidak ada desakan dan lain sebagainya, mereka datang untuk melakukan pekerjaannya seperti saya dahulu. Saya tidak bisa mempersalahkan misalnya pemerintahan Arab Saudi kalau karena saya dengan kemauan sendiri, walaupun masih dalam usia 20 tahun, barangkali loncat kapal dan lain sebagainya, bekerja sebagai tenaga kerja gelap di Arab Saudi. Tapi itu saya sadari bahwa itu dengan kemauan sukarela saya, ketika ditangkap, dideportasi, apa boleh buat, itu merupakan konsekuensi. Tapi bukan atas paksaan, dan itu atas kehendak sendiri. Ini yang terjadi. Menarik juga adalah kenyataan bahwa beberapa hari ini kan diselenggarakan semacam musyawarah puncak di Aljazair, dihadiri negara-negara Arab, dan kelihatan entah karena apa negara-negara Arab yang ikut dalam musyawarah yang diselenggarakan di Aljazair itu membuat pernyataan mendukung Qatar katanya. Mereka mendukung Qatar dalam menghadapi serangan-serangan yang sekarang dilancarkan oleh berbagai pihak terhadap Qatar yang akan menyelenggarakan Piala Dunia ini. Jadi kita heran juga, FIFA ya kalau mau diserang, serang FIFA. Kalau mau diserang, seranglah FIFA dan negara-negara lain yang waktu pemungutan suara mempercayakan penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2022 kepada Qatar. Kenapa Qatarnya yang sekarang dihajar habis-habisan? Nah, inilah kadang-kadang ketidakadilan seperti ini membuat kita mulai bertanya, apakah umat manusia sudah memang tidak mampu lagi untuk betul-betul adil, untuk betul-betul jujur, untuk betul-betul objektif ya. Ini yang sesuatu yang barangkali akan menjadi pelajaran. Ya, tiba-tiba saja persoalan emisi katanya yang nanti akan terjadi dalam penyelenggaraan Piala Dunia ini akan tambah mempergawat iklim kita dan lain sebagainya. Tapi kan ini semuanya sudah harusnya diperkirakan sejak awal. Kenapa baru sekarang? Setelah pertandingan akan dimulai dalam waktu dekat ini tiba-tiba terjadi sebuah ini. Saya juga heran. Saya melihat waktu itu di televisi misalnya sejumlah pemain sepak bola tim nasional Australia membuat pernyataan-pernyataan yang tidak begitu ya dalam hal ini tidak begitu memuji Qatar lah ya. Mereka menginginkan agar terutama persoalan LGBT ini supaya Qatar katanya membolehkan
seperti di Australia ini, seperti di Inggris, tapi tidak di semua negara, bahwa LGBT itu diakui pernikahannya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan lain sebagainya. Dan sekarang mereka mendesak supaya Qatar tidak katanya melakukan diskriminasi terhadap orang-orang yang punya apa yang disebutkan orientasi seksualnya yang berbeda dengan apa yang disebutkan sebagai manusia normal. Bisa dibilang memang badai kurang sedap menerpa Qatar saat ini jelang pelaksanaan Piala Dunia 20 November mendatang. Namun sepertinya terpaan badai ini tidak akan membuat Qatar batal menjadi penyelenggara Piala Dunia, dan sepertinya agak kecil kemungkinan untuk itu karena sudah sangat mepet, bisa dibilang tadi Bang Nuim sebut hampir 3 minggu lagi penyelenggaraan itu. Dan saat ini juga dikutip dari Twitter Doha News, jelang pelaksanaan Piala Dunia, mural-mural mengenai tulisan atau bentuk perkataan dari Nabi Muhammad SAW itu mulai tersebar di sejumlah kota, dan ini menurut informasi adalah pendekatan untuk juga mendekatkan seperti apa sebuah negara muslim. Bisa dibilang ini Piala Dunia pertama yang diselenggarakan di negara yang mayoritas muslim, sehingga orang-orang yang hadir dalam penyelenggaraan Piala Dunia ini juga mengenal Islam yang rahmatan lil alamin. Namun apakah itu mampu yang dilakukan Qatar saat ini merubah stigma yang mungkin kurang bagus di dunia barat terkait Timur Tengah atau Islam itu sendiri? Bang Nuim, saat ini di Qatar bisa dibilang mural atau tulisan-tulisan terkait perkataan Nabi Muhammad dituliskan atau dipasang di beberapa jalan di Qatar. Di antaranya ada sejumlah kutipan-kutipan dari Rasulullah, sebuah perbuatan baik merupakan sedekah, dan kemudian banyak lagi perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW yang saat ini tersebar dan ditulis di dalam bahasa Arab dan kemudian ditranslate dalam bahasa Inggris. Dan ini memang bertujuan untuk memperkenalkan seperti apa Muslim atau negara Islam itu menjalankan ajaran agamanya. Bisa dibilang memang Piala Dunia 2022 ini menjadi Piala Dunia yang agak spesial, di mana pada penyelenggaraan kali ini dilaksanakan di negara dengan mayoritas Muslim yang cukup besar, yaitu Qatar, dan diselenggarakan di Timur Tengah. Tapi saya mau tanya ke Bang Nuim, apakah memang persepsi Islam kalau di negara-negara seperti Amerika atau di Eropa itu memang melihat Islam itu lebih ke pendekatannya violence atau seperti apa, Bang Nuim? Apa memang perlu untuk terus menggaungkan bahwa memang Islam itu agama yang bisa dibilang seperti agama lain memang selalu memberikan yang terbaik, bukan akibat oknum-oknum tertentu membuat persepsinya berubah, Bang Nuim? Ya, ini menarik sekali karena apa yang disebutkan Islamofobia. Jadi fobia itu Bung Karno pernah mengatakan, fobia itu adalah rasa takut yang tidak beralasan, rasa takut yang tidak rasional. Itu orang punya rasa takut. Jadi macam orang melihat laba-laba, itu dia punya ada fobia terhadap laba-laba, dia takut. Padahal belum tentu laba-laba itu punya racun dan lain sebagainya, tapi sudah terlanjur takut. Jadi Islamofobia sekarang ini memang dipupuk, diternakkan. Di Amerika itu nilainya miliaran dolar, orang memberikan uang untuk gerakan-gerakan Islamofobia, yakni mereka yang mengatakan Islam itu jahat. Muslim banyak yang tidak baik. Ada orang-orang Muslim yang tidak baik, seperti juga orang-orang dari agama lain yang tidak baik. Tapi Islam itu sendiri tidak pernah mengatakan pergilah kamu bunuh. Tidak ada. Islam itu tetap menganggap bahwa nyawa manusia itu sakral dan tidak boleh dihilangkan dengan begitu saja. Tapi seorang-orang seperti Donald Trump tidak akan menerima. Dan kalau seorang Donald Trump yang notabene pernah menjadi presiden Amerika, punya pandangan yang begitu jelek terhadap Islam, bukan terhadap Muslim, tetapi terhadap Islam, ya tentu saja banyak orang yang akan susah sekali untuk diyakinkan bahwa Islam itu adalah seperti yang suka dikatakan oleh Iswahyudi sendiri, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami mengutus kamu, mengirim kamu sebagai rahmat untuk seluruh alam. Saya misalnya waktu di Arab Saudi itu, kalau nonton bola, itu saya tinggal di Jeddah. Dan kalau pertandingan itu antara klub dari Jeddah dengan klub dari Mekah,
saya tidak boleh duduk di tempat di mana penggemar atau supporter Mekah duduk. Karena saya nanti bisa celaka kalau saya misalnya memberikan keplokan ketika tim dari Jeddah melakukan sesuatu yang saya anggap luar biasa sebagai seorang mantan pemain bola yang tidak sukses, ya saya bisa mengerti. Nah, ketika saya duduk bersama orang-orang dari Jeddah, ketika ada penjaga gawang dari Mekah yang bernama, saya masih ingat, itu namanya adalah Ismail Falembani, artinya dia orang dari Palembang, dan saya memberikan keplokan karena dia telah melakukan penyelamatan, saya hampir dikeroyok habis-habisan. Jadi fanatisme itu sebenarnya ada di kalangan orang-orang Arab sendiri yang Muslim, yang menganggap bahwa permainan sepak bola itu juga merupakan bagian dari agama mereka. Nah, ini yang dilakukan oleh Qatar ini. Itu hanya untuk menyadarkan. Mereka merasa bertanggung jawab. Apakah itu akan berhasil atau tidak? Saya pikir tipis kemungkinan. Karena seperti yang dikatakan oleh Muhammad Assad. Muhammad Assad ini adalah seorang Yahudi dari Austria. Kemudian dia kembali ke Islam. Dia pindah ke Islam. Dan dia membuat satu tafsir Quran ya, yang tebalnya hampir 1.000 halaman. Yang catatan kakinya saja barangkali bisa dibuat 1-2 buku. Dia pernah mengatakan, sulit katanya untuk bisa menghilangkan pandangan yang negatif terhadap Islam setelah terjadinya perang salib. Itu terutama ketika Salahuddin Al-Ayyubi berhasil untuk memenangkan pasukan Muslim melawan pasukan Salibiyah disebutnya. Jadi sejak itu perasaan tidak enak terhadap Islam itu, padahal bukan Islam terhadap Muslim, tapi mereka mengatakan Islam. Tidak enak terhadap Islam itu terus ada sampai sekarang. Jadi kalau saya diundang untuk menyampaikan semacam katakanlah seminar dalam apa yang disebutkan seminar antar agama, menjelaskan sedikit tentang agama Islam, banyak yang kaget. Banyak yang hadir yang non-Muslim itu kaget ketika saya mengatakan bahwa dalam tahun 1215 ketika terjadi gencatan senjata di dalam perang salib, ada seorang yang kemudian namanya dipakai oleh Paus sekarang ini, yaitu Assisi. Orang bernama seorang pendeta dari Italia bernama Assisi itu datang ke tempat yang bernama Damietta. Damietta itu berada di Mesir. Waktu itu di Damietta itu ada kemah besar yang merupakan markas besar dari panglima pasukan Muslim yang sedang berhadapan dengan pasukan Salibiyah dari Eropa. Namanya Malik, Raja Sultan Malik. Dan Assisi ini yang dari Italia ini masuk ke dalam kemah itu. Ketika ditanya apa tujuannya, dia mengatakan 2 tujuan saya. Tujuan pertama adalah untuk membujuk Raja Malik supaya menghentikan peperangan. Kedua, saya akan membujuk juga Raja Malik agar masuk ke agama Kristen. Ini katanya tugas saya ini win-win, menang-menang. Kalau saya mati, misalnya saya dibunuh karena saya mengajak seorang sultan muslim untuk masuk Kristen, maka saya akan ke surga katanya. Kalau saya berhasil, ya saya juga akan ke surga. Dia berada di dalam kemah itu selama beberapa hari. Pertama, untuk meminta kepada Sultan Malik supaya gencatan senjata dijadikan perdamaian. Kedua, agar Sultan Malik menjadi Kristen. Akhirnya dia keluar dan akhirnya dia menjadi santu. Dia tidak dibunuh. Nah, ini tidak pernah dijadikan semacam contoh tentang toleransi Islam sebenarnya. Biarpun kita diajak untuk mengubah agama kita tidak boleh marah. Kita tidak boleh marah. Jadi ketika Rasulullah duduk bersama sahabat dan ada usungan mayat lewat, Rasulullah minta sahabat berdiri. Kenapa? Ya ini kan ada mayat yang dibawa. Ya tapi dia kan bukan Muslim, dia kan orang Yahudi. Itu tidak menjadi persoalan, kata Rasulullah. Ini adalah usungan mayat dalam perjalanan untuk penguburan. Kita memberikan hormat kepada orang seperti itu. Nah, kalau ada sekiranya pendengar dari NJ Radio yang ingin mengetahui, cobalah lihat, ini ada satu surah di dalam Islam, itu Al-Mumtahanah. Surah ini, lihatlah ayat ke-7 dan ke-8. Ketika di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum mawaddah." Semoga Allah membuat kamu dan orang-orang yang pernah memusuhi kamu yang non-muslim, membuat kamu menimbulkan rasa kasih sayang antara kamu dengan mereka.
Jadi Islam itu menyuruh kita berdamai, dan apa yang dilakukan sekarang ini oleh Qatar hanya memperkuat apa yang telah disampaikan di dalam Al-Quran, ya, dengan hadis-hadis Nabi yang sebenarnya kan ayat Al-Quran lebih kuat daripada hadis Nabi, tapi mereka memilih untuk membasang mural-mural yang merupakan hadis dari Rasulullah. Padahal banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang menghendaki agar umat Islam itu menunjukkan toleransi yang sangat luar biasa. Karena ketika kamu berhadapan dengan orang-orang non-muslim, maka kamu diminta untuk bil hikmati wal ma'uzatil hasanah. Kamu berhadapan dengan mereka harus dengan hikmah dan dengan rasa kasih sayang, dengan rasa sopan santun. Kalaupun kamu berdebat dengan mereka, tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya adalah ajaran Islam, tetapi sayangnya mereka tidak menilai Islam dari ajarannya, tapi mereka menilai Islam itu dari perbuatan segelintir umat Islam yang tidak sebenarnya melaksanakan secara kafah, secara lengkap, secara seutuhnya ajaran dari agama Islam itu sendiri. Bang Nuim, kalau menurut Bang Nuim, apakah bisa dibilang sekarang ini Qatar menjadi tuan rumah yang akan menerima sejumlah perwakilan negara-negara di dunia untuk nantinya pada saat Piala Dunia memperlihatkan seperti apa sebuah komunitas atau sebuah warga negara yang mayoritas Islam itu menjalankan agama dengan baik? Bisa dibilang ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bisa dibilang apakah itu mampu merubah fobia yang tadinya mungkin melekat pada sejumlah negara, namun apakah juga Qatar ini mampu memperlihatkan ke dunia seperti apa sebuah negara Islam itu memperlakukan atau berkehidupan secara sosial. Maksudnya ini memperlihatkan Islam yang sesungguhnya, Qatar itu, Bang Nuim. Jadi sudah sejak dahulu seorang ilmuwan Muslim bernama Muhammad Abduh dari Perancis, ketika dia berkunjung ke Eropa dan dia kembali ke Mesir, dia mengatakan, di Eropa saya melihat Islam di mana-mana, tapi tidak ada Muslim. Saya kembali ke Mesir, saya lihat Muslim di mana-mana, tapi tidak ada Islam. Artinya apa? Bahwa yang diajarkan oleh Islam itu adalah apa yang diterapkan oleh negara-negara di Eropa. Keadilan misalnya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Ketika kamu menghukum di antara manusia, kamu menghukum dengan cara yang adil. Itu yang penting sekali. Dan juga seperti yang dikatakan oleh mantan biarawati Karen Armstrong yang menulis buku tentang Rasulullah SAW, riwayat hidup Rasulullah, dia mengatakan sesungguhnya Al-Quranul Karim itu mengamanatkan kepada umat Islam untuk membentuk suatu masyarakat yang adil dan beradab, dalam mana setiap anggota masyarakat itu diperlakukan dengan terhormat. Jadi itu sudah ajaran-ajaran Islam. Orang-orang seperti Karen Armstrong, orang seperti Lamartine, seorang sejarawan dari Prancis, orang seperti Bosworth dari Inggris, banyak sekali mereka sudah mengkaji Islam dan mereka mengatakan Islam ini sebenarnya agama yang betul-betul rahmatan lil alamin. Tetapi Muslim ada yang menjadi, apalagi yang ikut di ISIS, jadi ISIS, yaitu Ad-Dalawatul Islamiyah fil Iraq wa Syam, ini bagaimana mereka melakukan hal-hal yang seperti itu dan mengatakan ini adalah suruhan agama Islam. Ini tidak benar, dan barangkali Qatar ingin mencoba untuk meyakinkan kepada umat manusia yang tidak atau belum mengenal Islam bahwa sebenarnya Islam itu tidaklah seperti yang dibayangkan oleh orang-orang yang selama ini menganut paham Islamofobia. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya agak sulit untuk bisa diubah karena sudah begitu lama mendarah daging, seakan-akan Islam itu adalah negara yang penuh kekerasan. Tidak ada. Islam itu melarang agresi. Jadi seperti dikatakan oleh seorang profesor dari India, dia seorang Hindu, Rabindranath Rao. Dia mengatakan, saya tidak mengerti, katanya, kenapa di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar Siddiq, itu di zaman Umar bin Khattab, kenapa bala tentara Muslim itu diberitahu kalau berperang, pertama, tidak boleh menganiaya anak-anak, tidak boleh menganiaya perempuan, tidak boleh menganiaya orang tua, tidak boleh menganiaya orang yang lagi beribadat, apapun ibadahnya, tidak boleh melakukan
perusakan terhadap pohon-pohon, tidak boleh meracuni sumber air minum. Karena nanti mungkin ada orang yang tidak tahu apa-apa, dia minum situ, dia mati. Jadi katanya ini dalam peperangan, kok sebuah peraturan ini dibikin untuk mempersulit bala tentara muslim dalam melakukan peperangan. Ya, ini dikatakan, ya mereka katakan, tapi ini juga masih belum mempan untuk meyakinkan orang-orang yang memang sudah terlanjur punya Islamofobia. Jadi sekarang ini mengingat bahwa sepak bola itu merupakan suatu permainan yang universal dan digemari oleh begitu banyak umat manusia di dunia ini, barangkali Iswahyudi juga mendengar bahwa diperkirakan nanti akan 5 miliar umat manusia akan menyaksikan pertandingan ini, tentunya lewat televisi dan lain sebagainya. Ya mungkin 5 miliar ini akan mendapatkan siraman, kalau istilah di Indonesia, siraman rohani ya. Jangan hidayah lah. Siraman rohani, hidayah itu mungkin lain lagi. Jadi mungkin ini dimanfaatkan sebagai suatu kesempatan untuk memberitahukan bahwa kami Muslim, tapi kami tidaklah sejahat seperti yang suka digambarkan oleh orang-orang yang mempercayai Islamofobia atau yang sudah termakan dicekok oleh Islamofobia. Jadi itulah mural-mural itu dibuat, saya melihat memang Rasulullah pernah mengatakan senyum kamu itu adalah sebagai sedekah. Senyum terhadap seorang itu adalah sedekah. Jadi kita disuruh jangan berbuka asa, tapi berbuka manis kepada semua orang, kepada siapapun, karena jiwa manusia itu hak milik itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Qur'an mengatakan walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan seluruh anak cucu Adam. Jadi kita ini manusia keturunan dari Nabi Adam yang kita yakini, apakah dia beragama apapun agamanya, walaqad karramna, dan kami telah memuliakan Bani Adam. Jadi kalau yang mulia itu tidak bisa kita hilangkan nyawanya dengan begitu saja. Tapi itu ajaran Islam. Muslim lain lagi. Ya, mereka ISIS itu melakukan pembunuhan, terorisme itu pasang bom di sini, pasang bom di sana, orang yang tidak berdosa bisa cedera, bisa tewas dan lain sebagainya. Itu bukan suruhan dari agama Islam itu sendiri. Betul. Bang Nuim, setelah Rusia dicoret, bisa dibilang Rusia ini merupakan negara dengan penggemar atau kandidat juara, namun sepertinya sudah para penggemar dari Rusia sepertinya harus mengurungkan semangatnya untuk bisa menjadi juara di Piala Dunia 2022 setelah diboikot, dan desakan untuk Iran juga mulai bergulir. Namun kalau Bang Nuim sendiri memprediksi apakah memang suasana geopolitik saat ini akan mempengaruhi perhelatan Piala Dunia 2022 nanti, Bang Nuim? Mungkin orang sudah melupakan. Ya, Iran itu biasanya entah bagaimana, padahal kita ingat kan ketika Piala Dunia di Perancis itu Iran bertanding melawan Amerika, nggak ada apa-apa sih. Di atas lapangan itu hanya mereka adalah pemain sepak bola. Kalau Rusia ada masalah pada waktu itu. Karena apa? Karena kasus doping yang terjadi, dan sekarang ini karena soal Ukraina dan lain sebagainya. Jadi bukan persoalan di dalam negeri sendiri. Ya, karena biar bagaimanapun Israel misalnya tetap ikut bertanding tapi tidak memenuhi syarat untuk masuk ke final 32 besar. Jadi kali ini kalau ditanyakan prediksi, saya sulit. Karena pernah ada seorang pemain sepak bola Inggris yang terkenal, dan dia ditanya oleh orang Amerika, apa sih sepak bola, katanya bola kulit bundar itu apa sih? Oh, itu pertandingan katanya di mana bola hanya boleh dicepak, ditendang, tapi tidak boleh dipegang. Karena di Amerika mereka main bola itu dipegang, dan yang boleh megang bola itu hanya penjaga gawang, dan akhirnya katanya Jerman akan menang. Itu dia katakan, saya katakan untuk mengatakan bahwa Jerman itu memang sudah punya bakat untuk terus memenangkan Piala Dunia. Kita ingat ketika misalnya Belanda terkenal dengan Johan Cruyff dengan total football dan sebagainya, akhirnya juga kalah melawan Jerman ya dengan Uwe Seeler dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kalau ditanyakan siapa yang akan jadi juara, saya pikir ini sudah tiba giliran untuk Latin Amerika Selatan ini. Saya pikir akan ke sana ini, karena Amerika Selatan sudah agak lama nih nggak dapat kesempatan ya untuk menjadi juara, tapi kita Perancis ini tetap merupakan ancaman. Bagaimana Italia bisa tidak lulus ke 32 besar sedangkan Australia lulus? Nah, inilah ketidakadilan dalam sepak bola. Jadi saya pikir kalau Eropa mungkin Perancis masih akan merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan ya. Ya, itu harus diperhitungkan Perancis ya.
dan juga saya pikir mungkin sudah tiba karena banyak yang mengatakan penjaga gawang Brazil sekarang ini sangat luar biasa katanya. Ya, kita lihat dengan ujung jarinya dia bisa menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Jadi saya pikir ini kalau tidak di Eropa, Perancis, saya pikir walaupun keinginan saya di lubuk hati saya kepingin England, tapi tidak mungkin. Saya pikir dan juga mungkin akan muncul juara baru dari Amerika Latin, yaitu mungkin Brazil atau Argentina. Nah, kalau Bang Nui melihat memang dalam Piala Dunia yang sudah berjalan dan saat ini bisa dibilang dulu kan kalau negara-negara paling itu aja, negara Eropa atau mungkin negara Amerika Latin. Namun kemudian beberapa negara-negara Afrika kemudian memunculkan Kamerun, kemudian ada Ghana, ada beberapa negara yang membuat kejutan dalam beberapa pertandingan. Apakah Bang Nui melihat memang di sejumlah negara ini sudah bisa dibilang sudah sama skillnya dan bisa dibilang semua memiliki peluang yang bisa dibilang tinggal keberuntungan saja, Bang Nuim? Mungkin kalau Kamerun kita tahu lah pernah di Perancis dia begitu memukau ya. Betul. Dan sekarang pemain-pemain juga mereka Pogba dan lain sebagainya memang Afrika, tapi secara individu. Yang penting ini kan secara tim, satu kesatuan. Ini yang penting. Jadi ya kemungkinan saja surprise bisa terjadi. Kita tidak bisa mengatakan karena begini kalau boleh saya tambahkan tahun 82 itu Italia tidak pernah menang dalam babak grup tapi kemudian menjadi juara antara lain berkat Paolo Rossi pemain mereka. Jadi ini bola betul-betul masih bundar. Kata Jamiat Dalhar pemain Persija dulu, bola itu masih bundar, segalanya bisa terjadi. Kalau Australia sendiri, kalau Bang Nuim tidak terlalu yakin untuk bisa minimal masuk ke final atau semifinal, Bang Nuim? Enggak. Kalau bisa lulus babak grup aja udah hebat. Udah hebat. Kalau bisa lulus babak grup itu sudah hebat. Itu hebat, itu suatu prestasi. Saya rasa tidak. Apa boleh buat? Berarti bisa dibilang juara bertahan Perancis ini menjadi tim yang lumayan diunggulkan dan juga negara Amerika Latin. Namun kalau saya juga melihat sejumlah negara-negara di Asia seperti Korea Selatan, kemudian sempat ya ketika mereka menjadi tuan rumah memang mampu membuat publik sepak bola Asia itu terpukau, dan juga kalau nggak salah di Piala Dunia sebelum ini juga mampu menunjukkan konsistensi atau kelas pertandingan, kelas permainan yang bisa dibilang seimbang dengan negara-negara di Eropa. Bang Nui melihatnya memang negara di Asia mungkin bisa menjadi kuda hitam di Piala Dunia 2022. Iswadi jangan lupa Piala Dunia 1966 waktu itu namanya masih Jules Rimet, itu Korea Utara yang bikin gempar. Dia kalahkan Italia. Dia kalahkan Italia. Italia tersingkir dari babak grup. Waktu dia masuk ke babak berikutnya, saya ingat betul saya menonton pertandingan di London, tapi saya melihat skor melawan Portugal dia udah 3-0 di depan, tapi akhirnya karena Eusebio pemain Portugal yang luar biasa itu, akhirnya Korea Utara kalah. Dan jangan lupa Indonesia pernah bikin gempar dan sampai sekarang diingat orang tahun 1956 dalam Olimpiade Melbourne, PSSI tim Garuda menahan Uni Soviet 0-0. Nah, itu sampai tidak masuk di akal waktu itu. Tapi itu terjadi. Itu barangkali waktu itu tim Garuda di bawah Tony Pogacnik, pelatih dari Yugoslavia kalau saya tidak salah. Waktu itu kita main, Indonesia mampu menahan Uni Soviet 0-0. Ya, itu luar biasa. Itu juga merupakan kuda hitam, tapi itu merupakan catatan sejarah di masa lalu. Iya. Kita berharap Piala Dunia 2022 akan banyak merubah, membuat kejutan, tapi juga ya itu seperti tadi kita juga sudah bahas, mampu juga merubah stigma negatif atau Islamophobia dengan penyelenggaraannya di Timur Tengah atau di Qatar. Ini juga membuat Islamophobia perlahan mulai mereda, dan juga kejutan-kejutan yang akan terjadi mampu menginspirasi Indonesia untuk bisa maju atau minimal lolos lah ke Piala Dunia di next Piala Dunia. Terima kasih Bang Nuim sudah menjadi bagian di Morning Traffic pada siang hari ini.